فقال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Yufar Rahman, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa, mahasiswi di Universitas Kehidupan di Makkah Al-Mukarramah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam Bapak Ibu, kita sudah memasuki 3 SKS. Temanya semalam adalah Makkah wa usratuna, Makkah dan keluarga kita, di mana pelajaran semalam tujuannya adalah agar keluarga kita dekat dengan Makkah, terutama dekat secara nilai, secara qiyam. Maka pagi hari ini sampai zuhur insyaallah kuliah kita mengambil 4 SKS. Yang pertama adalah durus, pelajaran tentang Gua Hira. Saudaraku sekalian, pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian hafizakumullah adalah taghyirul dzuruf as-sayyi'ah ila dzurufi al-hasanah labudda minal minhaj. Merubah kondisi yang buruk menjadi kondisi dan keadaan yang lebih baik harus ada manhajnya, harus ada ajarannya. Bapak Ibu sekalian, di antara hikmah perjalanan kita di dalam umrah ini adalah agar kita berubah menuju yang lebih baik. Suami kita berubah, istri kita berubah, anak keturunan kita berubah ilal afdal. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah sihhatul manhaj, ajaran yang benar. Pedoman hidup yang benar. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah dunia dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islam, dimulai dari turunnya firman Allah yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Nabi tidak merubah dari ekonomi sebagaimana orang-orang yang sering mengatakan bahwa negara itu baik kalau ekonomi baik. Itu belum tentu. Tidak dimulai dari politik, di mana sekarang dunia ini termasuk negara kita, dana digelontorkan triliunan untuk mencari pemimpin baru. Jadi perubahan menuju yang lebih baik dimulai dari sihhatul manhaj. Rumah tangga kita akan lebih baik kalau ajarannya benar. Negara kita baik kalau ajarannya benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerbai dunia dimulai dari Mekah, bukan dari politik, bukan dari ekonomi walaupun penting, tapi dimulai dari al-manhajus sahih, ajaran yang benar. Ulama lughah mengatakan al-manhaju wal minhaju maknahu at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu, yatahannatsu ay yata'abbadu, beribadah mengikuti millati Ibrahim, millahnya Ibrahim selama 3 tahun di Gua Hira. Nabi menatap Makkah dari atas gunung
Bapak Ibu sekalian, Nabi ingin merubah Makkah yang bergelimpangan jahiliyah. Dan sudah berarti bukan Makkah saja, dunia pada waktu itu. Tetapi Nabi belum tahu caranya. Nabi belum tahu ilmunya, ya ibadallah. Maka perubahan lebih baik harus dimulai dari ilmu. Maka ayat yang pertama turun adalah tentang ilmu Iqra. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, di Al-Quranul Karim ayat yang pertama turun Iqra atau fankihu ma taba lakum minun nisa mathna wa thulatha wa ruba'? Bapak Ibu, Iqra. Quran yang pertama turun Iqra atau kawinilah perempuan yang baik 2, 3 atau 4? Yang mana Bapak Ibu? Iya, sudah paham ya. Jadi semangat kita pulang umroh adalah semangat menambah ilmu lagi, bukan semangat nambah istri lagi. Yang betul kok ibu-ibu aja. Satu ada nggak habis-habis, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quranul Karim ayat yang pertama dibaca adalah iya. Kemudian doa dalam Al-Quran yang diulang-ulang dan tidak ada yang lainnya untuk minta ditambah lagi adalah Waqur Rabbi zidni Ilman. Waqur Rabbi zidni, Bapak Ibu, ilman. Wahai Tuhan, tambahilah aku ilmu. Jadi tidak ada Bapak Ibu sekalian Waqur Rabbi zidni zaujatan, ya Allah tambahilah aku istri. Ada nggak Bu? Nggak ada. Waqur Rabbi zidni malan, ya Allah tambahilah aku mal. Apa mal Bu? Harta. Mal yang ibu-ibu terjemahkan dengan mal. Karena kalau tidak punya mal, tidak semangat ya. Tetapi suami kita kalau ditambah lagi istrinya solihah semua, menolak atau menerima Bu? Menerima, Masya Allah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita nanti insya Allah akan melewati, ya kalau dimudahkan oleh Allah, yaitu dua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Waqih Thur. Ini memberikan pemahaman kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya peristiwa hijrah adalah sunnatun min sunanil anbiya wal mursalin. Hijrah adalah sunnahnya para nabi, para rasul. Sunnahnya manusia-manusia terbaik. Sunnahnya al-muslihin, orang-orang yang memperbaiki. Sunnahnya para duat, orang yang berdakwah di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, Nabi manusia terbaik. Itu tidak menjamin Nabi aman di Mekah. Karena orang kafir selalu, dulu sampai sekarang, orang-orang kafir selalu berbuat makar untuk membunuh Nabi, untuk membunuh umat Islam, untuk mengusir, untuk menangkap. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Bapak Ibu sekalian, kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan idh, itu maknanya uzkur waqta kada wa kada. Ingatlah di waktu itu. Ini merupakan sunnatullah, ketentuan Allah yang pasti berlaku pada masa lalu dan juga berlaku pada masa kini. Di mana Nabi dulu mau dibunuh, sekarang ustadz, ulama juga banyak yang dibunuh. Bapak Ibu sekalian, sunnatullah di dalam kehidupan para orang-orang terbaik. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan dakwahnya, menyelamatkan kaumnya, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu labudda ayyakuna waqi'iyan. Perjuangan itu harus realistis dan basyarian, manusiawi. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, Nabi SAW ketika mau hijrah ke Madinah,
Lewat jalan raya atau lewat jalan tikus, Bapak Ibu? Oh, lewat jalan onta atau lewat jalan tikus? Nabi lewat jalan yang dirahasiakan, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Bahkan Nabi bersembunyi di gua. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, seandainya Nabi berjalan di jalan raya, saya bertanya, Allah mampu menyelamatkan nggak, Bu? Mampu. Kenapa itu tidak terjadi? Kenapa Nabi bersembunyi? Ini artinya Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu walaupun kita ditolong oleh Allah, labudda ayyakuna waqi'iyan, harus realistis. Karena ini perjuangan tidak hanya untuk Nabi, tapi diikuti oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, oleh umatnya. Makanya Nabi ketika berhijrah, ya ibadallah, tidak minta burak. Bapak Ibu, saya bertanya, kenapa ketika Nabi Isra Mi'raj pakai burak, tetapi ketika Nabi hijrah berjalan kaki? Apa rahasianya? Nabi hijrah tidak pakai burak, kalau Isra Mi'raj pakai burak. Padahal Isra Mi'raj Nabi tidak dikejar oleh orang kafir, aman-aman saja. Apa Bapak Ibu jawabannya yang pasti benar? Jawabannya adalah wallahu alam. Jawabannya benar atau salah, Bu? Wallahu alam itu Allah yang maha tahu, pasti benar. Tapi Bapak Ibu kalau kuliah lagi ada soal, setiap soal Bapak jawab dengan wallahu alam, lulus atau tidak lulus, Bu? Wallahu alam. Karena karakteristik perjalanan Isra dan Mi'raj dengan perjalanan hijrah berbeda, Bapak Ibu. Isra Mi'raj perjalanan ya tasyrif, perjalanan kehormatan, dan perjalanan mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada Rasul. Perjalanan dari Makkah sampai Masjidil Aqsa di Palestina, sampai ke atas langit sampai Sidratul Muntaha, turun lagi ke dunia cuma 1 malam. Itu ijtihad, itu adalah mukjizat atau ilhas, ya ibadallah, yang tidak akan diberikan kepada kita. Sementara perjalanan hijrah adalah perjalanan perjuangan yang harus diikuti oleh umatnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, nanti kalau kita hijrah dalam rangka memperjuangkan Islam, nanti kalau kita minta buruk, ya buruknya sudah tidak ada, Bu. Buruk sudah meninggal. Ya, yang masih hidup Garuda. Ya, Buruk sudah meninggal, Bu. Apalagi meninggal, Mandala meninggal. Apalagi, Bu? Merpati meninggal. Jadi berjuang itu harus manusiawi, sesuai dengan ya kodrat ya dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Maka Nabi bersembunyi agar kita kalau berjuang juga mempunyai cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jawazu istikhdamil kafir ya lidda'wati ilallah walil jihad. Boleh ya menggunakan jasa orang kafir dalam perjuangan di jalan Allah. Dari mana, Bapak Ibu sekalian? Ini pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyewa orang kafir sebagai penunjuk jalan atau mursyidut tariq. Dia waktu itu bernama Abdullah ibnu Uraikid. Jadi dia orang kafir, tetapi Nabi sewa untuk menunjukkan jalan ke Madinah, jalan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sudah barang tentu Nabi SAW ketika menyewa Abdullah bin Uraikid, Nabi sudah mengenalnya sehingga tidak akan khianat. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dalam kehidupan ini justru kita yang harus memanfaatkan orang kafir. Jangan sebaliknya orang kafir yang memanfaatkan orang Islam. Negara kita yang kita cintai, ya anugerah Allah, kita harus menjadikan semua manusia ya potensi untuk beribadah kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hijrah
mempunyai manfaat dunia dan akhirat. Siapa yang berhijrah di jalan Allah pasti akan mendapatkan mandece, masa depan cerah. Masa depan di dunia akan bertambah banyak. Pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak rezekinya, tempatnya luas. Tetapi orang yang tidak berhijrah, Bapak Ibu sekalian, dihukum oleh Allah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa kita lihat di dalam ayat 100 surat An-Nisa, bahwa siapapun yang berjalan, mengadakan perjalanan meninggalkan kampung halamannya demi berjuang di jalan Allah, akan diberikan tempat yang luas, pendukung yang banyak, rezeki yang banyak, ya ibadallah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Bapak Ibu sekalian, man, waman di dalam bahasa Arab bisa untuk individu mufrad, bisa untuk mutsanna suami istri, bisa untuk jamaah masyarakat. Artinya siapapun yang berhijrah di jalan Allah, maka pasti dia akan menjumpai di muka bumi rezeki yang banyak, tempat yang luas. Ini janji Allah. Maka begitu Nabi sampai ke Madinah, pendukungnya semakin banyak, tempatnya luas, rezekinya banyak. Bapak Ibu, saya bertanya, Bapak yang saleh, Ibu yang salihah, Nabi ketika di Mekah, istrinya berapa Bapak Ibu? Berapa Bu? Satu. Sampai Madinah istrinya berapa Bu? Jadi kalau suami kita mau istri banyak harus hijrah, bukan ikhlas Bu. Tapi jangan itu yang diingat-ingat Bu ya. Siapapun yang berjuang di jalan Allah walaupun sulit, ibadallah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Indonesia yang kita cintai karena Allah, Bapak Ibu, kira-kira ada Islam nggak kalau tidak ada orang yang berhijrah? Bapak Ibu, orang Indonesia dulu agamanya apa Bapak Ibu? Animisme. Kemudian bisa memeluk Islam karena ada orang yang berhijrah dari Arab, dari Yaman, dari Gujarat. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang sangat penting ketika kita di bumi Allah Makkah Al-Mukarramah ini adalah bahwa hijrah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, pelajarannya mungkin sampai sini saja, nanti kita insyaallah teruskan. Hafizakumullah, dari saya sampai sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.